Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa rizqi fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama dapat mengkaji salah satu kitab kajian kita. Jika ada 3 kitab kita baca bergantian, An-Nasa'i, Al-Majalis, dan kitab Tafsir Munir. Mudah-mudahan yang paling penting ilmu yang Allah berikan kepada kita jadi ilmu yang manfaat. Artinya manfaat kita amalkan, kemudian Allah ridho dengan amal itu. Berkat ridhonya Allah, maka Allah akan menempatkan kita di surga. Setiap hadis yang akan dibahas pasti akan diawali dengan hamdalah, sholawat, dan salam. Jadi persis seperti orang mau ceramah. Jadi kalau bapak itu dengar orang mau ceramah, biasanya ceramahnya itu diawali dengan alhamdulillah yang membuka tentang apa yang akan dia sampaikan. Misalnya gini, ada orang mau ceramah tentang kematian, itu biasanya kita sudah dengar dari pembukaan. Alhamdulillah allazi atqana al-masnu'a wa fatara al-majru'a wa amata al-ahya. Allah yang mematikan yang hidup, wa ahyal amwat, dan Allah yang menghidupkan yang mati. Kita dengar ini sama teman-teman dan itu dari pembukaannya. Tapi ada juga hamdalah yang umum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi kalau kita ingin tahu orang itu ceramah, lihat dari pembukaannya. Mau ceramah haji dan umrah, alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata bil hajj. Atau kita bisa dengar dari ayat yang dibaca. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Misalnya gitu ya. Dia mau ceramah tentang apa? Tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita dengarnya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda misalnya kekuasaan Allah, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Mau ceramah tentang nikah. Ya, gak taunya ustaznya nambah lagi. Fankihu ma tawbalakum minan nisa masna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cerita tentang nambah istri. Misalnya kan kenal lagi, ya. Tuh, gue mau cerita tentang istri 3, misalnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah baca Fankihu ma tawbalakum, boleh kalau ceramah dekat rumah bisa berapa nanti kita. Cari yang aman aja, ya. Sakinah, mawaddah. Baik, seperti sekarang nih. Al-Majlisul Awal. Al-Majlisul Awal. Ya. Ini majlis yang pertama. Ini pengajian pertama. Fil hadisil awal, tentang penjelasan atau keserangan hadis yang pertama. Ya. Jadi kajian kita tentang hadis yang sahih. Ya. Jadi dari tingkatannya hadis itu dibagi menjadi 3. Ada hadis sahih, di bawahnya
hadis hasan, di bawahnya lagi hadis dhaif. Hadis apa? Sahih, terus hasan, dhaif. Sekarang saya tanya, tadi kan saya katakan hadis itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama sahih, hasan, dhaif. Jadi saya tanya, dhaif itu jadi termasuk hadis atau bukan? Hadis. Kenapa kok hadis itu bisa menjadi dhaif? Tidak sahih, hasan tapi dhaif. Bukan karena isinya jelek, jangan salah. Bukan karena isi hadisnya itu nggak benar, nggak bagus. Jangan pernah seperti itu. Karena apa yang disampaikan Nabi itu semua berasal dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang disampaikan dan dituturkan Nabi itu semata-mata wahyu juga. Jadi bukan hawa nafsu. Jadi hadis itu dhaif bukan karena isi kandungan hadisnya, tapi karena perawinya. Apa? Perawi. Bukan karena kandungannya, tapi karena perawinya. Misalnya, maaf nih, ini salah seorang yang menyampaikan hadis ini ke kita, misalnya nih, dicek kehidupan sehari-hari, jujur atau tidak, jujur atau tidak. Kalau seandainya dilihat kurang jujur, maka riwayat itulah yang menyebabkan hadisnya menjadi turun hasan dhaif. Terus nggak jujur apa? Jangan dianggap tidak jujurnya seperti orang sekarang. Duren, bang, duren mana bang? Duren jatuhan. Berarti kan enak makan pun kan? Begitu dibawa pulang ternyata asam. Bang, katanya jatuh bang. Iya, jatuh dari truk. Artinya kayak begitu. Nah, orang dulu tidak jujurnya bukan begitu. Jadi misalnya gini, ada seorang sampaikan hadis, ya, sampaikan hadis Rasulullah begini. Orang ini sebelum hadisnya dicatat itu dilihat kegiatan sehari-harinya. Sampai ada yang menyampaikan hadis itu seorang pembala kambing. Itu kalau kita membela kambing itu jadi sunnah Nabi. Karena nabi-nabi terdahulu itu salah satu kegiatannya adalah gembala kambing. Jadi jangan dianggap itu nggak bisa masuk surga, bisa masuk surga. Ya. Termasuk orang sekarang bilang pedagang. Iya, salah satu pekerjaan yang dicatat dan dimuat dalam Quran itu dagang. Berdagang itu salah satu profesi yang Allah abadikan dalam Quran. Ya, dagang. Makanya dagang itu luar biasa. Sampai Nabi bilang, at-tajir as-sudur al-amin ma'an nabiyyin wal mursalin. Pedagang-pedagang yang amanah, pedagang-pedagang yang jujur. Itu kata Nabi bisa kumpul bersama Nabi dan Rasul. Makanya Nabi itu dagangnya 27 tahun, dakwahnya 23 tahun. Lama mana? Dagangnya apa dakwahnya? Dia punya toko di rumah, bersyukur. Baik. Jadi ini orang diselidiki, ternyata dia pembala kambing. Wah, nggak dilihat dulu, nggak dicatat dulu. Ternyata ada kebiasaan dia kalau sore dia suka melempar karpet di depan rumahnya. Ini pengusi yang punya kambing, lempar karpet di mana? Depan rumahnya. Ramadannya yang warna hijau. Takut kambingnya kesasar, kambingnya di atas bukit. Takut karena sayang, kesian sama kambing. Takut kesasar, udah malam dia teriak, bagus kan? Supaya kambingnya. Tapi itu dianggap tidak jujur dan bohong. Padahal bohongnya buat apa? Tapi itu dianggap cacat. Jadi jangan dianggap hadisnya itu turun dari dhaif gara-gara dia bukan bohong. Bohongnya begitu aja dianggap hadisnya turun. Jadi orang sekarang kan bohong yang bohong benar kan? Begitu aja dianggap tuh. Wah, gak benar ya. Begitu maksudnya. Baik. Diawali alhamdulillah, segala puji milik Allah. Makanya orang-orang yang berhaji itu, ya,
itu sebelum dia mengerjakan tawafnya baru niat disuruh baca innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian itu milikmu. Itu sebelum dia mengerjakan haji, supaya nanti kalau dia pulang haji tidak dipanggil haji, dia nggak marah. Sebab kan ada orang pulang haji dipanggil nggak pakai haji, nggak nengok. Ahmad, orang udah gitu. Haji Ahmad, apaan? Dan itu kepengen haji dulu. Makanya sebelum dia haji tuh dan umroh apa bacanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pujian itu milik kita, bukan milik saya. Nikmat itu darimu. Kalau orang sudah dipanggil sama Allah untuk ke kota Makkah dan Madinah, kalau sudah dipanggil, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Termasuk saudara kita yang dari Jawa kemarin naik sepeda pergi haji. Dia nggak beritanya. Pergi haji naik sepeda 8 bulan. Saya ketemu di sana. Saya tanya, Mas, berapa lama Mas dari Jawa ke Makkah? 8 bulan. Perjalanan berapa bulan? Itu baru berangkat 8 bulan. Saya pikir ini banyak berapa kali meletus tadi. Tapi kalau Allah sudah panggil, sampai. Kalau Allah sudah panggil, sampai. Segala puji milik Allah. Al-Qaimi, bacanya bukan Al-Qaimi, karena jadi sifat, jadi na'at. Man'ud alainya lillahi al-Qaimi, karena lillahi al-Qaimi. Wa naqtul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi artinya segala puji milik Allah Al-Qaimi yang menjaga ala kulli nafsin, setiap jiwa. Allah yang menjaga setiap jiwa bima kasabat, dari apa yang diperbuat oleh jiwa-jiwa. Allah yang jaga. Jadi jiwa kita ini dijaga sama Allah. Siapa yang jaga jiwa? Allah. Ar-Raqibi itu kita pernah dengar Allah. Allah yang maha mengawasi. Raqib. Makanya ada malaikat Raqib, atid. Apa? Malaikat Raqib, atid, malaikat yang mengawasi. Nah, Allah juga sang pengawas. Jadi Allah ini ngawasi. Makanya salah satu nasihat Luqman Al-Hakim. Jadi ada, ini ulama berbeda pendapat tentang pangkat Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan dalam Quran dalam surah 31. Jadi ada surah 31 dari 114 surah. Dari berapa surah? 114 surah. Ada surah 31, judulnya apa? Luqman. Nama surahnya Luqman. Siapa Luqman? Sampai nasihatnya Allah abadikan dalam Quran. Diabadikan nasihat sang bapak untuk anak-anak. Jadi kalau kita kepingin ngelihat nasihat bapak sama anak, itu diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman. Ya. Tadi Allah maha mengawasi. Apa di antara nasihat Luqman? Ada yang mengatakan Luqman itu orang soleh. Apa? Ada yang mengatakan beliau wali min awliyaillah. Tapi ada juga yang mengatakan Luqman itu nabi juga. Jadi ulama berbeda pendapat. Ya, terlepas dari perbedaan tersebut, tapi nasihatnya luar biasa. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anak. Ya bunayya itu hai anak. Cuma ditasbir.
Jadi orang-orang Arab itu kalau panggil Ali, panggil mesra Ulay. Apa? Ulay. Ali jadi Ulay. Maslamah supaya enak diganti sama dia Musailamah. Asalnya siapa? Maslamah supaya enak siapa? Musailamah al-Kazzab. Ada nggak gitu? Musailamah. Husainu tadinya ya. Jadi dipanggil panggilan kesayangan. Ya bunayya nasihatullah. Wahai anakku, innahu in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra. Ya. Aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi. Tidak ada satu perbuatan mithqala habatin, meskipun itu kecil sebesar apa kau lakukan di gurun, di langit, kau sembunyikan dalam bumi, sembunyi-sembunyi, ya tibi Allah pasti akan mendatangkan, Allah pasti akan membalas. Artinya Allah Maha mengawasi, tidak ada tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat bersembunyi. Kunci kamar, nggak ada yang lihat, lakukan perbuatan maksiat, artinya Allah mengawasi. Betul nggak? Buktinya apa? Buktinya nanti ketika Allah awasi pakai kamera. Sekarang kan ada kamera CCTV yang kemarin nggak ketemu di rumah Ferdi Sambo. CCTV-nya hilang ya. Mana kamera? Kameranya hilang, biarin aja deh ya. Nggak tahu jadi begitu ya. Yang ditembak polisi, yang nembak polisi, yang dilapor polisi. Itu disuruh. Nggak tahu kenapa jadi begitu ya. Al jaza min jinsil amal. Perbuatan itu tergantung amal, balasan itu tergantung amal. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas baik. Kata Luqman gitu, meskipun perbuatan kamu itu kecil, kamu lakukan di gurun, ya, kamu lakukan di langit mana? Langit ketujuh sekalipun, atau di dasar bumi, kau sembunyikan, itu akan didatangkan. Ya, tibi Allah didatangkan, maksudnya Allah akan membalas. Makanya nanti kamera CCTV-nya itu dimatikan sama Allah. Gak dinyalakan dulu, maka dipanggil kita. Sebelum kamera itu diputar sama Allah, kamera hidup kita. Berapa tahun kita hidup? 80 tahun. Itu sebelum kamera itu dikasih lihat. Ya, Allah menghentikan dulu sama kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci, yang bicara tangan, yang jadi saksi siapa? Gak meyakini juga, gak kaku juga, baru diputar sama Allah. Idza hadarul maut ra'a maq'adahu fil jannah. Orang yang beriman, kalau dia menghadapi kematian, maka dia akan melihat amal-amal baik. Di antara amal baik yang Allah kasih lihat balasan sebelum kita mati, sedekah. Di antara amal baik kita yang Allah perlihatkan balasannya dan membuat kita itu senang, bahkan kepingin hidup lagi, sedekah. Makanya setiap Jumat itu kan dibaca, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, tunda kematian saya. Kalau ditunda, saya dikasih kesempatan hidup nih, fa'asaddaq, saya mau sedekah lagi. Kalau saya ditambah lagi nih, panjang, saya mau sedekah lagi. Yang kemarin kurang sedekah saya, masya Allah. Yang kemarin kurang, saya kepingin sedekah lagi. Kenapa kalau dia bilang kalau saya dipanjangkan umur saya kepingin haji lagi? Kenapa nggak bilang begitu? Karena saat itu amal yang Allah perlihatkan balasannya yang sangat besar, sedekah. Sampai orang yang mau mati aja, kalau saya hidup lagi, saya mau tambah sedekah saya.
mudah-mudahan kita dapat amin. Lanjutannya, Ar-Raqib, apa arti Ar-Raqib? Allah yang maha mengawasi. Jadi na'am, ala kulli jarihatin, jarihah itu apa? Anggota badan. Allah yang mengawasi semua anggota badan kita. Masya Allah. Allah yang mengawasi semua anggota badan kita. Bima ijtaraha, terhadap apa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ini. Sekarang yang paling sering kita gunakan apa? Tangan. Yang sering kita gunakan apa sekarang? Tangan. Dulu orang tua kita bilang, tulisan kamu jelek, ya, tulisan jelek, kayak ceker bebek, ya apa? Apa ceker ya? Ceker bebek, ceker apa bener gitu ya? Tulisan kayak ceker bebek, itu dulu kalau orang tulisannya jelek dianggapnya dulu. Sekarang nggak ngaruh, karena hampir banyak orang belajar sekarang tidak menulis tapi menggunakan. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang orang belajar lebih banyak menggunakan apa? Misalnya nih, Ustaz Ghazali WA saya, di WA panjang, saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibro, apa kabar? Saya bilang sama dia, maafin ya, kemarin saya nggak bisa balas tulisan saya jelek. WA sekarang WA, bahkan hurufnya besar, kecil, miring, tegak, lurus bisa nggak? Di laptop termasuk di HP, kita mau jadikan tulisannya miring, lurus, kecil, besar, bisa nggak? Bisa. Warna-warni bisa nggak? Itu teknologi sekarang, apalagi teknologi Allah. Makanya saya pernah anak muda, saya sebut anak muda karena memang masih muda. Namanya Habibie Hafsah. Siapa? Ini cerita beneran. Saya undang di Senayan. Waktu itu saya ngasih motivasi buat lulusan SMA. Ya, saya buat IC, Indonesia Creative Entrepreneur Academy. Ya, saya bikin ini motivasi. Saya kasih judul muda jadi pengusaha atau pedagang. Muda jadi pengusaha atau pedagang teknik. Ya, mati kaya raya, hidup bahagia, mati masuk surga. Kan judulnya lumayan tuh ya. Itu akhirnya sengaja saya undang. Ini lulusan SMA nih. Sengaja saya undang Habibie Hafsah. Setelah saya buka, kita hadirkan tamu undangan kita, tamu spesial kita bilang, seorang anak muda yang nanti akan memberikan motivasi kepada tamu undangan. Maka tamu itu datang didorong oleh kursi roda. Semua orang gini. Ini ilmu apa yang kita dapat dari orang yang duduk sampai sekarang nggak bisa diri? Dia cuma bisa duduk di kursi roda. Terus, mohon maaf, aku tangan itu. Gimana kira-kira kalau kita melihat beralih orang nggak bisa diri, tangannya gini, gimana kira-kira? Ya amat ini, iya, kiamat. Iya, sebelum orang-orang itu bicara yang macam-macam, maka MC bilang sengaja kita hadirkan Habibie Hafsah. Mudah-mudahan beliau bisa jadi pelajaran bagi kita. Anak yang sejak lahir tidak bisa berdiri sampai sekarang, yang kemana-mana selalu didorong, kadang adiknya yang dorong, yang sampai sekarang tidak bisa menulis karena jari-jarinya itu kiping, yang sampai sekarang tidak bisa menulis, tapi sang ibu tetap menyekolahkan. Nah, kenapa dihadirkan? Karena Habibie Hafsah yang sampai sekarang tidak bisa diri, tangannya juga nggak bisa bergerak kecuali telunjuknya. Telunjuknya ini sama Allah bisa dibikin gerak, yang lain nggak bisa gerak, telunjuknya bisa bergerak. Tapi subhanallah, Habibie Hafsah kata pembawa acara, sebulan punya penghasilan sekitar 200 juta. Orang bingung kan? Apa yang dikerjakan? Bisnis yang sekarang lagi ngetop, bisnis online. Saya tanya, kalau bisnis online pakai tulis nggak?
Tangannya yang kaku dan nggak bisa bergerak digunakan buat nekan laptop. Maka kalau kita nekan laptop, kita menulis, ya itu jari yang kita gunakan 5 jari atau 1? Subhanallah. Bisnis online kan cuma gitu. Tangannya nggak bisa gerak. Tapi Allah kasih rezeki di sini. Walaupun tangannya nggak bisa gerak. Coba semuanya bismillah, angkat tangan. Semua angkat tangan. Gerak bisa. Berapa penghasilannya per bulan? 3 juta. Nih, saya bukan maksudnya membandingkan berapa hasilnya dengan kita. Maksud saya gini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang bisa kau? Betul, uang kita nggak sebanyak dia, tapi ini tangan bisa ngambil dia itu. Tangan ini bisa ngopek. Saya tanya, dia uangnya banyak, betul, ibunya senang, tapi dia nggak bisa ngopek. Kita dikasih nikah, bisa nggak kita ngopek dikit-dikit? Itu nikmat bukan? Kalau dia bisa ganti, itu pasti dia bilang. Ibunya bilang, dok, saya kepingin beli nih supaya anak saya kalau makan tempe bisa ngopek-ngopek, makan kacang bisa. Artinya, saya nggak bilang uang dia banyak, dia jelek, tapi artinya kita juga nggak bisa bilang bahwa kita miskin, lebih kayak dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habibie uangnya banyak, tapi bisa makan kacang kulit. Apalagi kacang yang digorengnya pakai pasir, enak kan? Yang digoreng pakai tanah, saya senang tuh. Makan mesti hati-hati, takutnya yang terakhir kena tanah kita. Allah yang maha mengawasi setiap anggota tubuh kita bima ijrarohan terhadap apa yang dilakukan. Ini Allah nanti akan awasi. Ini semuanya ada hisabnya. Ada hisab WA. Ini tahan bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Makanya hati-hati di WA, kemudian kita share. Atau nggak share? Kayak kemarin kan, ya saya lagi di Mekah, saya lagi di Mina. Tiba-tiba dapat saya WA dari Jakarta, mayat pada bergelimpangan di Mina. Ya kan gitu kan? Akhirnya saya bilang, al-khabar, laisa al-khabar al-mu'ayyan ya akhi. Saya nasihatin dengan saya. Ya akhi, laisa al-khabar al-mu'ayyan. Berita itu tidak seperti kenyataan. Termasuk saya bilang enggak, berita itu enggak seperti kenyataannya. Jadi kenyataannya di sini Anda harus tahu saya. Lampu diterobos mati 1 jam. Tapi itu kan lampu yang jamaah menuju jamaah. Kalau dulu kan yang berangkat lewat situ, yang pulang lewat situ. Jadi ketika lampu itu mati tabrakan tahun 91. Jadi yang berangkat ribuan puluhan ribu, yang pulang puluhan ribu ketemu dalam terowongan bahasa Arabnya nafak. Jadi gimana kira-kira? Karena berbenturan, ada yang injak-injak, banyak yang mati di Mina tahun 91. Tapi kemarin mati, nggak tahu kenapa, pokoknya mati. Wallahu a'lam penyebabnya saya nggak tahu sampai sekarang. Mati di terowongan. Tapi kan sekarang ada HP, langsung baterai HP-nya dinyalakan. Ada kan? Kayak orang konser. Itu dinyalakan jalan sejam, lampu terowongan Mina itu mati, nggak ada korban. Yang belum masuk disetor sama petugas, tidak ada korban. Tapi kemarin di WA share, padahal itu share tahun 91, foto tahun 91. Jadi akhirnya di Jakarta pada telepon kita, Ustaz itu di mana? Ustaz di mana? Kayak di mana? Emang kenapa? Ini ada korban banyak di Mina. Mestinya kita cek dulu apa. Sama juga kayak gitu kan. Nah, ini jangan sembarangan nanti dibalas sama Allah. Tuntut itu. Tuntut. Al-muttali'i asalnya ittala'a yattali'u ittila'an fahuwa muttali'. Muttali' itu yang maha mengamati. Allah itu maha mengamati. Kalau sekarang itu ada pengamatan kan, diamati ini virusnya apa, gitu kan. Kalau kita pengen lihat kan itu pasti akan tahu. Jadi ya DNA itu diamati DNA nya, tes DNA ini ada hubungan atau tidak. Itu yang lebih kayak begitu tuh Allah. Makanya nanti kita nggak akan ketukar, bin kita nggak akan ketukar.
Semua nyambung. Itu tidak akan. Itu sudah ketahuan nanti, diamati. Nah, kalau di sini Allah yang Maha mengamati ala dhamairil qulubi, perasaan-perasaan hati. Nah, kita punya perasaan kan? Saya tanya nih, punya perasaan ke dalam hati? Untungnya Allah cuma ngamati, tapi Allah tidak bisa. Makanya kita nggak boleh Allah aja yang tahu perasaan kita, niat kita. Allah itu tidak bisa. Kita jangan melebihi Allah. Lo tahu hati lo, sobat aja. Jadi dia kadang-kadang kayaknya lebih tahu dari Allah. Gak boleh. Gitu kan? Jadi gak ikhlas tuh. Itu kan dia seakan-akan lebih dari Allah. Tampangnya depan ke musola, dalam hati keras. Jadi sekarang dia tahu nggak? Nggak boleh. Allah aja yang tahu, nggak begitu. Iya, maksudnya gitu. Ya Allah itu Maha mengamati. Nah di sini idza hajasa, apabila berangan-angan, tapi Allah nggak balas. Makanya ada hadisnya gini. Wa in hamma bihasanatin, ya, fa'amilaha, jika seseorang itu niat melakukan kebaikan, kemudian dikerjakan. Niat itu di mana adanya? Angkat hati kan. Kata Nabi, jika seseorang itu niat dalam hati, terus niatnya diamalkan, kata bahwa maka Allah catat, berikan pahala. Yang pertama, bihasanatin kamilah, dicatat sama Allah, diberi pahala 1. Ila sab'imi'atin diafin, sampai 700. Au ila ad'afin katsira, atau sampai hitungan yang tak terhingga. Jadi amal kita, kalau kita kerjakan niat, keinginan kita begitu dikerjakan, bisa dibalas 1, bisa dibalas 10, bisa dibalas kali 700, bisa sampai hitungan yang tak terhingga. Tergantung tingkat kekhusyuan dan keikhlasan kita. Itu kalau baik. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika orang itu niat berbuat jelek, falam ya'malha, tapi niat jeleknya tidak dikerjakan, maka Allah tidak berikan dia dosa. Kalau nggak dikerjakan malah apa? Kata Allahu bihasanatin kamilah, niat buruknya yang tidak dikerjakan maka diberikan 1 pahala, sedangkan niat baiknya yang belum dikerjakan dapat 1 pahala. Tuh. Jadi Allah gak menghukum niat kita. Kepengen buka puasa akhir Ramadan, wah di kampung kita mau ketahuan pergi ke satu tempat, ada warteg nih, tutup, alhamdulillah tutup setengah badan. Jadi kalau kita di dalam kakinya kelihatan. Jadi kalau ada 4 kaki, namanya yang lagi bergaras 2 orang. Kalau kakinya 6 berarti yang lagi buka puasa 3 orang. Kalau kakinya 7, 4 orang yang sama makannya sampai. Ini udah lihat nih. Puasa Ramadan saya bukan nggak kuat, wah gitu. Udah pokoknya udah begitu deh. Ya, pakai masker, pakai helm, naik motor, kelihatan nggak? Cari yang jauh, alhamdulillah jauh, parkir motor, buka helm, nggak ada yang lihat. Begitu masuk ke warteg, Ustaz, mau kemana ya Ustaz? Akhirnya Ustaz bilang, aneh mau lihat saudara aneh lagi bilang. Si Ustaznya nggak jadi buka, itu dapat pahala. Niat buruknya nggak jadi dikerjakan, jadi dapat pahala. Bukan dosa, tidak pahala. Itu Allah tuh kayak begitu tuh sama kita, saking sayangnya sama kita. Allah. Ya. Udah masuk belum? Al-Hasibi, Allah yang Maha Hasib. Kalau muhasib memperhitungkan, tapi kalau hasib Allah yang menghitung. Allah yang Maha menghitung.
apa? Alal khawatiri, atas lintasan-lintasan, ya. Izah talakat, apabila tergetar, ya. Alladzi la yahzuru an ilmihi mithqalu dzarratin, yang tidak akan tersamar, gitu ya, meskipun mithqalu dzarrah. Mithqalu dzarrah itu perbuatan yang kecil sekali. Fis samawati wal ardi, baik di langit maupun di bumi. Taharrakat, yang bergetar, yang bergerak. Taharrakat, yang bergerak. Au sakanat, ataupun diam. Artinya yang bergerak maupun yang diam itu tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita malu sendiri. Jadi ketika diberikan buku catatan amal kita, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Nanti manusia semua dikumpulkan, dipanggil. Ustaz Ghazali, ini buku catatan kamu. Hidup kamu berapa tahun? 80 tahun misalnya. Nih, selama 80 tahun. Nerima dengan tangan kanan. Maka hisabnya dibuka. Dan nanti ada orang yang seperti diberikan Allah, itu terima pakai tangan. Dilihat semua catatan itu. Ada yang diberi peti, nanti kita juga akan dikasih peti. Sehari 24 peti. Ada yang buka. Alhamdulillah, senang. Karena petinya itu berisi cahaya. Itu ada, nanti kita akan bahas juga di sini macam. Jadi pokoknya nggak ada yang luput dari pengawasan. Nggak ada yang luput. Makanya orang bimbang, mau di depan orang boleh, mau di belakang orang boleh. Allah tahu, nggak ada yang luput. Semua dilihat sama Allah. Tidak cuma Allah, Allah tempatkan malaikat. Makanya jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Jadi jangan salah, jumlah malaikat lebih banyak dibandingkan manusia. Kita anggap kita banyak, malaikat lebih banyak. Yang kita tahu aja rakib, atid. Orangnya satu, malaikatnya berapa? Belum rahmat, belum yang nunggu. Kalau kita punya duit bawa dompet, itu nunggu kita sama malaikat. Ada yang di kanan, malaikat ada yang di kiri. Yang di kanan siap-siap baca doa, yang di kiri siap-siap laknat atau nyumpahin. Udah malaikat. Kita punya duit nih, mau jalan, masuk. Langsung yang sebelah kanan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya Allah, ganti orang yang barusan berinfak. Ganti ya Allah. Siapa yang balas? Malaikat yang di kanan. Yang satu lagi, ya kurang gue nih kalau sudah lagi. kurang nih. Padahal bertambah kan. Kata malaikat yang sini nih, padahal dia termasuk orang yang sembuh. Kata malaikat yang samping, gak disebut sama panitia. Allah langsung bilang, ayo doakan yang terbaik. Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Ya Allah, bikin hancur dan burus orang yang mikir dan berpikir. Makanya saya tanya, orang yang rajin berinfak dan sedekah, ada nggak yang jadi miskin? Karena malaikat dituduh sama Allah dan ingin untuk berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma kuntu ala nabiyyina min qabli la ilaha illallah." ولينا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة وفي الآخرة شفاعة ولا تحرمنا في الجنان رؤيتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.